semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Pada video kali ini, Restu akan membahas mengenai salah satu materi biologi, yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Nah, sebenarnya apa sih itu keanekaragaman hayati? Yuk, kita simak bersama-sama ya penjelasannya. Berbicara mengenai keanekaragaman hayati, apa sih itu sebenarnya keanekaragaman hayati itu? Nah, jadi keanekaragaman hayati ini merupakan keanekaragaman organisme yang dimana yaitu mencakup keseluruhan atau totalitas antara variasi, kemudian ada gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Jadi, yang pertama kita akan membahas mengenai keanekaragaman gen. Apa sih itu keanekaragaman gen? Jadi, keanekaragaman gen ini merupakan variasi ataupun perbedaan susunan gen dalam satu spesies pada makhluk hidup. Nah, bisa kita simak bersama ya. Adapun contohnya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai keanekaragaman jenis. Apa sih itu? Jadi, keanekaragaman jenis ini adalah variasi ataupun perbedaan sifat dan penampilan yaitu antar individu berbeda jenis ataupun spesies dalam famili ataupun dalam keluarga. Yang dimana keanekaragaman jenis ini yaitu terbentuk karena adanya perbedaan struktur dan jumlah gen. Yang ketiga, yaitu keanekaragaman ekosistem. Jadi pada keanekaragaman ekosistem itu merupakan variasi bentuk dan jenis bentang alam, kemudian juga daratan dan perairan, tempat tumbuh hewan dan juga organisme yang dimana yaitu saling berinteraksi. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Para ahli geologi berpendapat bahwa pada zaman purba, pulau-pulau di wilayah barat Indonesia merupakan bagian dari benua Asia, sedangkan Pulau Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya semula adalah bagian dari benua Australia. Salah satu buktinya adalah flora dan fauna yang ada di pulau-pulau tersebut. Flora dan fauna di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan serupa dengan flora dan fauna benua Asia. Sedangkan flora dan fauna di Pulau Papua serupa dengan flora dan fauna di benua Australia. Sedangkan flora dan fauna di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara merupakan fauna peralihan yang tidak serupa dengan fauna di benua Asia maupun Australia. Seorang peneliti yang berkebangsaan Jerman bernama Weber, berdasarkan penelitiannya, menetapkan batas penyebaran hewan dari Australia ke Indonesia bagian timur. Terkait persebaran flora di Indonesia, yang pertama yaitu flora Indonesia bagian barat atau Asiatis. Flora Indonesia bagian barat sering disebut juga flora tipe Asiatis karena memiliki banyak persamaan dengan jenis flora di benua Asia pada umumnya. Wilayah Indonesia bagian barat memiliki iklim hujan tropis dengan kelembapan udara dan curah hujan yang tinggi, sehingga membuat kawasan ini didominasi dengan hutan tropis yang memiliki flora yang bervariasi. Jika di hutan iklim sedang dijumpai 1 atau 2 jenis pohon, maka di dalam areal yang sama, di dalam hutan hujan tropik dijumpai sekitar 300 jenis spesies. Artinya, hutan hujan tropik memiliki keanekaragaman hayati yaitu tumbuhan dan hewan sekitar 300 kali lebih besar dibandingkan dengan hutan iklim sedang. Adapun contohnya bisa kita lihat bersama. Yang pertama ada pohon jati, kemudian ada Rafflesia arnoldi. Selanjutnya yaitu flora Indonesia bagian tengah, yang dimana merupakan flora dengan kepulauan Wallace karena wilayah ini terletak pada garis Wallace, yaitu garis kayal yang memisahkan flora fauna jenis Asiatis dengan Australis.
Wilayah Indonesia bagian tengah ini memiliki iklim yang lebih kering dengan tingkat kelembapan udara dan juga curah hujan yang lebih rendah, sehingga wilayah ini didominasi dengan hutan pegunungan, hutan sabana, dan stepa tropis. Adapun yang bisa kita lihat contohnya yaitu ada pada tanaman lada. Kemudian next pada flora Indonesia bagian timur atau Australis. Nah, jadi pada flora di Indonesia bagian timur juga memiliki iklim hujan tropis sehingga juga didominasi dengan hutan tropis, hutan pegunungan serta hutan bakau. Namun pada wilayah Indonesia bagian timur, jenis floranya memiliki banyak persamaan dengan jenis flora di wilayah benua Australia dengan beberapa tanaman seperti pohon rasa mala. Setelah kita membahas tadi mengenai persebaran flora, selanjutnya kita akan membahas mengenai persebaran fauna di Indonesia. Yang pertama yaitu fauna Indonesia bagian barat atau Asiatis. Jadi sama seperti dengan flora di mana persebaran fauna di Indonesia ini pada bagian barat juga memiliki corak yang hampir sama dengan benua Asia karena pengaruh kondisi permukaan bumi yaitu pada zaman Pleistosen, yaitu di mana wilayah Indonesia bagian barat masih tergabung menjadi satu daratan dengan benua Asia. Wilayah ini meliputi bagian Pulau Sumatera, Jawa sampai daerah Kalimantan. Adapun contohnya yaitu bisa kita lihat bersama, ini merupakan salah satu gambar dari badak Jawa. Selanjutnya yaitu pada fauna Indonesia bagian tengah, yang dimana ini juga merupakan fauna peralihan yaitu antara fauna jenis Asiatis dengan Australis. Nah, wilayah ini meliputi kawasan Pulau Sulawesi dan sekitarnya. Jadi pada wilayah ini juga dapat dijumpai beberapa jenis fauna endemik di Indonesia, yaitu seperti komodo, kemudian juga anoa, babi rusa, burung maleo, dan juga monyet hantu atau tarsius. Selanjutnya yaitu pada fauna Indonesia bagian timur, yang dimana fauna di wilayah Indonesia bagian timur ini memiliki banyak persamaan dengan jenis fauna di benua Australis dengan jenis hewan seperti kanguru, kemudian juga ada walabi, dan dimana ini beragam jenis primata dan juga burung serta reptil. Nah, wilayah ini juga meliputi bagian Papua dan daerah sekitarnya. Beberapa jenis fauna endemik Indonesia di wilayah bagian timur ini diantaranya ada burung cendrawasih, kemudian ada kasuari, ada nurseap hitam, merak, dan masih banyak lainnya. Setelah tadi, itulah beberapa mengenai persebaran flora dan juga fauna di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Nah, jadi apa saja manfaatnya? Yang pertama yaitu pada sumber pangan, yaitu adanya keanekaragaman hayati yang terdapat di sekeliling kita dapat dijadikan sebagai sumber pangan bagi manusia. Di salah satunya yaitu berupa biji-bijian, umbi-umbian, ataupun juga buah serta tepung matang. Di mana kita setiap hari yaitu manusia tentunya membutuhkan sumber energi dari makanan dan juga minuman untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Namun sayangnya, kadang-kala manusia juga tidak dapat memproduksi makanan sendiri, yang dimana makanan dan minuman ini yang manusia konsumsi tentunya diperoleh dari makhluk hidup lain, yaitu hewan dan juga tumbuhan. Selanjutnya yaitu pada sumber sandang, di mana ini merupakan manfaat kedua dari adanya keanekaragaman hayati, yang dimana sumber sandang ini bagi manusia yaitu merupakan kebutuhan dasar bagi manusia itu sendiri yang dapat dibuat dari serat yang berasal dari berbagai jenis hewan maupun tumbuhan seperti kapas, kemudian pisang abaka, ulat sutra, bulu biri-biri, kemudian juga rami, sisal, kenal, dan juga sebagainya. Selain tadi pada manfaat keanekaragaman hayati yaitu pada sumber sandang dan juga pada sumber pangan, adapun juga yaitu pada sumber papan. Nah, yang dimana adanya keanekaragaman hayati di Indonesia ini juga dapat memberikan manfaat pada masyarakat Indonesia yaitu dalam membangun tempat tinggal, terutama bagi pembuatan rumah adat oleh masyarakat tradisional di Indonesia. Biasanya masyarakat yaitu menggunakan kayu ataupun bambu dalam membangun rumah mereka, yaitu untuk membuat jendela, kemudian juga atap,
tiang, dan sebagainya. Nah, adapun beberapa contoh tumbuhan yang sering digunakan dalam pembangunan rumah antara lain misalnya itu pada kelapa, kemudian juga jati, ada nangka, kayu ulin, bambu, rasa mala maupun juga gebang. Nah, sedangkan untuk membuat atapnya serta dinding rumah ini dapat digunakan yaitu menggunakan tumbuhan seperti itu. Sekian mengenai penjelasan dari video tadi, yaitu kita sudah membahas mengenai keanekaragaman hayati, dan semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Bye-bye.